chroma key berarti. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Detak Kepri Siang, dan kali ini kita sudah memasuki segmen Bising atau Bincang Siang. Nah, di samping saya saat ini telah hadir seorang narasumber kita, merupakan owner dari Batik Molek. Langsung saja kita sapa Mbak Riza Hartini. Halo, selamat siang Mbak. Iya, selamat siang. Bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mbak ya? Walaupun di luar sekarang mendung itu, tapi tetap semangat ya Mbak ya tadi kesini. Tapi lancar ya Mbak perjalanan? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Wah, di depan kita saat ini juga udah terpampang ya batik-batik yang dihasilkan dari Batik Molek, rumah Batik Molek ini. Dan dalam 30 menit ke depan kita akan membahas seputaran membatik nih ya Mbak ya. Siap. Oke, baik. Nah Mbak Riza, menarik sekali nih. Ini dalam memulai usaha ini itu ceritanya bagaimana Mbak? Apakah memang hobi Mbak Riza dalam membatik makanya dijadikan usaha atau seperti apa? Sebenarnya ini bukan dari hobi, cuman di waktu tahun 2015 itu diadakan pelatihan dari Dinas Disperindak, jadi kita coba ikut, kayaknya mungkin bisa mengangkat perekonomian gitu, jadi kita coba tekunkan lagi, ya Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Oke, berarti di tahun 2015 itu Mbak Riza mengikuti pelatihan dari kedinasan gitu ya Mbak ya? Iya. Nah, ternyata melihat peluang oke nih untuk berbisnis di batik ini ya Mbak? Iya, merupakan salah satu oleh-oleh khas Batam selain dari yang sudah ada sekarang di Batam gitu. Oke, nah berarti itu bagaimana Mbak progresnya Mbak dalam belajar membatik itu Mbak sendiri itu menekuninya sampai memang sekarang alhamdulillahnya kan udah banyak nih yang menghasilkan batik-batik itu, seperti apa Mbak progres belajarnya? Jadi kita ini selain belajar, kita kemarin sempat dikirim ke Jogja untuk belajar lebih lanjut. Setelah di sana kita pulang, kita buat lagi seperti apa, kita coba kombinasi sama khasana budaya kita yang ada di sini. Jadi kita tuh nggak terlalu kesannya ke Jawa gitu. Jadi ada kita kombinasinya ya Mbak ya dengan Batam Melayu ya masuk gitu ya. Jadi kita mengkombinasi antara sebenarnya batik Batam itu seperti apa gitu. Oke. Berarti apakah Batik Molek ini kombinasi dari batik yang memang khas Jawa ke Melayu itu ya Mbak ya? Kombinasi dari itu ya? Sebenarnya ini batik Batam Batik Molek ini cenderung ke Melayunya. Cenderung ke Melayu. Iya. Oke. Nah, kita akan membahas proses produksinya nih ya Mbak ya. Iya. Untuk bahan-bahannya itu sendiri Mbak menggunakan apa saja Mbak di Batik Molek ini? Khusus untuk pembuatan batik ini bahan yang digunakan harus katun. Untuk kainnya harus katun. Iya. Jadi selain katun, untuk hasil batik itu mungkin tidak maksimal. Jadi kalau katun ini ada bermacam-macam jenisnya, ada prima, ada primissima, ada dolby, ada viskos, ada dolby Cina, ada sutra bisa. Baik, berarti itu tadi bahan-bahan yang digunakan untuk membatik kainnya ya Mbak ya? Iya. Oke, berarti untuk harganya juga berarti bervariasi ya Mbak ya untuk batik ini, tergantung bahan gitu? Untuk harga, kita sesuai dengan warna, proses pengwarnaannya, kerumitan kerjanya, dan bahannya. Mungkin sutra lebih tinggi harganya, jadi dia kerumitan kerjanya juga lebih rumit. Oke, berarti tergantung dari tingkat kesulitan dalam membatiknya itu ya, Mbak? Iya. Oke, Mbak, itu untuk produksinya sendiri, Mbak, berapa minggu sekali atau setiap hari berproduksi? Kebetulan kita produksi setiap hari. Setiap hari kita selalu produksi. Oke, itu untuk jam operasional sendiri mulai jam berapa, Mbak? Udah mulai membatik itu dan sampai jam berapa biasanya? Biasanya kita mulai dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Oke. Untuk lokasinya itu sendiri, Mbak, itu di mana, Mbak, Batik Molek ini? Untuk Batik Molek kita berlokasi di Gedung Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau yang beralamat di Jalan Isa nomor 17.
Oke, Iya. berarti di sana ya untuk Iya. mendapatkan produk-produk hasil dari batik molek ini sendiri. Iya. Baik, Mbak, untuk hasil yang dihasilkan dari batik molek ini, Mbak, itu contohnya apa aja, Mbak, selain baju ya? Mungkin yang Mbak gunakan pada siang hari ini hasil dari batik molek? Iya. Oh iya, cantik sekali ya, Anggun. Berarti selain baju itu, Mbak, apa aja, Mbak, yang ada? Di sini kita memproduksi khususnya untuk bahan baju. Selain bahan baju yang kita produksi, kita membuat kain pantai. Kain pantai ada Iya, juga ya. Jadi karena Batam ini identik sama turis, jadi Iya. kita coba melihat pangsa pasar. Seandainya kita buat kain pantai, gimana pangsa pasarnya gitu. Jadi kita membuat kain pantai sama kain buat dasar mukena. Jadi Oke. jadi Berarti sejauh ini di batik molek itu udah menghasilkan baju, kain pantai, Iya. dasar mukena juga ya, Mbak ya? ya Oke, kan kita tahu juga Batam kan banyak kepulauan, jadi banyak pantai, jadi memang pas banget itu kain pantai, contoh seperti di Bali lah gitu kan, Mbak. Iya. Nah, kalau ini versi Batamnya, batik Batamnya. Oke, Mbak, untuk harganya itu sendiri, Mbak, dibanderol harga berapa, Mbak? Contoh baju yang Mbak gunakan hari ini nih, indah sekali. Oh iya. Di sini kita kan khusus batik Batam, kita ada komunitas. Jadi untuk harga biasanya kita sesuai dengan komunitas. Kalau satu warna itu di 150, di seandainya lebih tinggi warnanya, banyak warnanya. Oke, berarti mulai dari 150.000 bisa dapatkan ya, Mbak ya, Iya. untuk satu baju ini ya, Mbak ya. Iya. Tergantung motif, Iya. tergantung motif. Tadi tingkat kesulitannya lebih tinggi, berarti akan mengeluarkan biaya yang cukup tinggi juga untuk para pembelinya ya, Mbak ya. Iya. Oke, untuk kain pantai sendiri, Mbak, itu untuk pemirsa mendapatkannya dengan harga berapa? Kalau kain pantai kita bandrol harganya 70.000 per lembar ukuran 2 meter. Oke, itu sama semua atau bervariasi juga tergantung bahannya juga? Ya, tergantung bahannya. Jadi bahannya itu ada grade-grade-nya juga. Oke, berarti untuk kain pantai 70.000 udah bisa didapatkan ya? Ya. Oke, Mbak, kita akan jeda sementara. Ya. Oke, pemirsa Bincang Siang, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Baik, terima kasih saudara Anda masih bersama kami tentunya di segmen Bising atau Bincang Siang dan masih bersama dengan owner batik molek yaitu Mbak Riza Hartini. Oke, Mbak, kita lanjut lagi nih ya, Mbak ya. Kita bahas mengenai motif yang ada di batik molek ini. Motif apa saja, Mbak? Ada nama-nama khusus nggak, Mbak, di setiap motif itu, Mbak? Kebetulan di setiap motif itu punya nama-nama khusus. Oke. Di sini sesuai dengan gambar itu Seperti yang ada di layar kaca kita pada saat ini ya, Mbak ya. Ini Iya. motif apa nih, Mbak? itu marlin tunggal sama rumput laut. Marlin tunggal dan Sama rumput laut. rumput laut. Iya, sesuai dengan hasil kekayaan yang ada di Batam. Rumput laut merupakan salah satu ekspor terbesar kita keluar. Oke, ada foto lagi ini sepertinya. Wah, Ya, itu sama marlin sama. tunggal sama gonggong. oke, Iya, hanya jadi, bedanya gonggong ya, Mbak ya. Ya, gonggongnya ada rumput laut juga, cuman rumput lautnya agak berbayang-bayang. Jadi istilahnya di dasar laut itu rumput lautnya agak berbayang-bayang gitu. Bayang-bayang. Wah, Iya. menarik sekali nih. Ada lagi, Mbak nih. Ya, yang ini batik abstrak. Jadi kita kombinasi antara batik cap sama tulis. Jadi abstrak itu kombinasi, Mbak, antara tulis sama cap. Di sini ada gonggongnya, ada marlinnya, ada Paduan itu ya, Mbak, kombinasi dari yang marlin dan gonggong, rumput laut, abstrak. iya. Oke. Ada lagi, Mbak? Ada lagi. Iya, Wah. sama yang ini juga abstrak. Jadi biasanya abstrak Cakep warnanya. ini, iya, abstrak ini cuma satu aja. Mm-mm. Jadi seandainya ada lagi, nanti mungkin warnanya akan berbeda dan hasilnya akan berbeda juga. Oke. Ada lagi kah? Ada lagi. Ya. Ini motif apa nih, Mbak, namanya? Ya, ini salah satu, ini motif gonggong juga. Mm-mm. Jadi kombinasi gonggong itu bisa dikombinasi ke bermacam bentuk gitu. Bisa jadi bunga, bisa jadi
ini apa banyak ini? ya Mbak ya, bisa dikembangkan ya. Dari gambar-gambar gonggong itu dikumpulin bisa jadi macam-macam, tergantung ya, tergantung. Sama. Oke, ini sama juga. Yang bawah itu istilahnya batu karang. Oke, berarti memang seputaran Batam itu masuk semua ya Mbak ya, karena kita kan kepulauan, jadi memang tidak terlepas dari itu ya Mbak ya, dari keindahan-keindahan yang ada di Batam. Iya, jadi kita memang khusus Batam itu kita mengangkat khasanah baharinya selain unsur-unsur budayanya gitu. Jadi khasanah baharinya itu di laut itu ada apa yang harus kita kembangkan lagi seperti apa gitu. Oke, Mbak Riza. Nah, kita tahu nih Mbak ya, untuk batik Molek ini tidak hanya serta-merta menjual hasil batik ini saja, tapi membuka kelas untuk bagi yang ingin belajar membatik juga ya Mbak? Iya, kita membuka kelas untuk bagi siapa aja yang ingin belajar membatik, mengenal batik Batam itu seperti apa, pembuatan batik itu gimana gitu. Kita membuka kelas. Nah, itu bagaimana Mbak untuk pemirsa Bincang Siang kita nih, pemirsa Batam TV yang ingin bergabung untuk belajar membatiknya itu seperti apa? Biasanya untuk belajar membatik itu ukuran, kalau untuk anak sekolah biasanya mereka butuh waktu kan, durasi waktu yang dikasih sama sekolah itu terlalu singkat. Jadi kita menyesuaikan sama durasi yang dikasih sama sekolah. Jadi seandainya seperti yang sudah-sudah Mbak, itu kalau durasi sekitar 2 jam untuk sekedar pengetahuan sesuai dengan kurikulum mereka, itu kita menyarankan mereka dengan ukuran 30 kali 30 sebesar sapu tangan, dan itu nanti bisa mereka pajang di sekolah sebagai hasil karya mereka. Gitu. Oke, berarti itu tentunya dengan 30 kali 30 tadi itu udah estimasikan ya Mbak dari pihak Batik Molek itu bahwasanya di durasi 2 jam ini bisa selesai di ukuran segitu, udah dipertimbangkan tentunya ya. Iya. Oke, berarti sejauh ini Mbak untuk sekolah-sekolah di Batam ini apakah udah banyak nih Mbak yang pernah bergabung? Alhamdulillah sudah. Jadi kalau anak sekolah sih udah banyak, ada yang sampai 250 sekali datang. Iya, sampai 80. Kemarin terakhir kita terima 300 anak yang berkunjung untuk belajar dan mengenal khasanah budaya yang ada di Batam. Oke, mantap sekali, itu luar biasa. Oke, Mbak, berarti untuk tim pengajarnya itu sendiri Mbak ada berapa Mbak di Batik Molek ini? Jika ada kayak kunjungan tadi dari sekolah-sekolah itu kan banyak tuh murid-murid. Nah, itu tim pengajarnya bagaimana? Tim pengajar kita ada sekitar 4 orang. Jadi kita arahkan ke tim, durasi kita segini, jadi kita harus buat seperti apa gitu. Karena ini anak sekolah, seandainya orang dewasa durasinya kita harus tahu juga apakah mereka butuh waktu lama di Batam, kayak turis-turis di Batam kan banyak nih. Oke, ya berarti tidak hanya anak sekolah ya Mbak, ada juga turis-turis juga pernah datang ke sana untuk belajar sejauh ini? Iya, jadi kita biasanya kita tanya durasi mereka stay di Batam ini berapa lama, apabila itu 2 hari atau 3 hari, kita kasih dengan ukuran yang beda. Oke, berarti sejauh ini udah banyak ya Mbak, maksudnya antusias para turis kita, contohnya karena kita berdekatan ya Mbak ya dengan negara kita seperti Singapura, Malaysia, berarti sejauh ini banyak tuh Mbak, udah turis-turis datang ke sana belajar. Itu bagaimana Mbak, antusias mereka itu, atau ada cerita yang menarik, keseruan tersendiri pada saat turis belajar membatik itu? Iya, jadi selama ini baik itu anak-anak sekolah maupun turis yang cuman mengenal kata batik, berarti itu oh ini. Tapi di sini kita jelaskan seperti apa batik itu, apa perbedaan antara batik sama printing. Jadi dengan itu mereka lebih antusias. Oh, rupanya sebenarnya ini loh batik. Kenapa harganya seperti ini? Oh, seperti ini rupanya prosesnya gitu. Jadi dengan kita jelaskan proses pembuatan dari awal, perbedaan antara batik sama printing apa ini, mereka lebih berambisi
oh berarti selama ini kita itu salah persepsi gitu menurut mereka. Oke, karena mereka udah tahu dari awal ya Mbak bagaimana Iya. prosesnya, bahan-bahan apa aja yang digunakan. Jadi Iya. mereka udah tahu mengapa mungkin ada beberapa batik yang memang cukup tinggi harganya. Jadi Iya. karena tingkat-tingkat kesulitan dalam membuatnya itu mereka terkadang nih yang nggak tahu. Iya, jadi kita juga jelaskan ke mereka itu secara detail kenapa media promosi kita selain media sosial itu kan dari mulut ke mulut. Makanya kita coba memberikan pengarahan ke mereka itu sebenarnya batik itu seperti apa. Kalau kita istilahnya kayak Mbak, udah tahu nih batik seperti apa, kan pasti Mbak bilang sebenarnya batik ini kayak gini loh. Kalau kalian berminat, kalian bisa belajar lagi ke sini gitu. Jadi dari mereka itu akhirnya timbul lagi yang lain. Akhirnya mereka bersemangat membelajar batik seperti apa gitu. Oke, baik. Mbak Riza, nah untuk teman-teman atau pemirsa Batam Televisi nih Mbak yang ingin belajar membatik di Batik Molek ini sendiri itu perlu mengeluarkan biaya berapa Mbak? Kalau anak sekolah kita budgetnya 20.000 per anak. Itu dengan ukuran 30 kali 30. Kalau dewasa untuk ukuran 2 meter itu kita targetkan 250.000 setelah jadi kain. Oke, berarti itu harga untuk satu kali pertemuan itu aja, pada saat itu aja ya Mbak ya? Enggak, kalau dewasa itu sampai jadi kain. Oke, itu makanya- biasanya butuh berapa hari Mbak? Kalau dia kan ada proses batik ini ada banyak Mbak, ada batik tulis, ada batik cap, ada batik abstrak. Wah, ada itu ya, berbagai macam, ada 3. Ya, jadi seandainya mereka itu ngambilnya dicap, itu kan kita butuh waktunya sekitar 3 hari. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita lihat durasi mereka, kunjungan mereka di sini berapa lama. Jadi kita coba sesuaikan dengan durasi mereka. Jadi kalau batik tulis itu kan kita butuh waktu sekitar 1 minggu. Jadi kan mungkin lebih mahal lagi, tapi kalau yang tadi yang saya bilang 250 itu mungkin kita bisa ngajarnya pengenalan di batik cap. Oke, wah itu tadi ya udah dijelaskan detail sama Mbak Riza untuk yang ingin belajar di Batik Molek atau untuk lebih jelasnya lagi Mbak, boleh Mbak menghubungi kemana atau ada media sosial Mbak yang Ya. bisa di-share? Ya, untuk lebih jelasnya lagi, untuk pembelajaran batik ataupun masalah untuk batik Batam itu seperti apa, warnanya seperti apa, mau request warna seperti apa, motif seperti apa, bisa menghubungi di 081177776783. Oke, baik. Itu ya tadi pemirsa udah disebutkan sama Mbak Riza, bisa menghubungi ke WA tersebut. Itu nomor WA juga ya Mbak ya? Iya, nomor Oke, WA. untuk yang lebih mau yang lebih detail ya Mbak, bagaimana cara pendaftarannya atau yang memang mau langsung beli jadi aja, boleh menghubungi. Untuk media sosialnya sendiri Mbak? Kalau di FB saya punya FB-nya atas nama Riza Hartini sendiri Mbak, sama IG sama. Sama, oke. Untuk Facebook sama Instagramnya juga bisa ditemui di @rizahartini ya Mbak? Iya. Oke, Mbak, tak terasa nih ya Mbak ya obrolan kita. Nah, untuk penutup nih Mbak, boleh dong Mbak di-share tips dalam membatik atau yang harus diperhatikan dalam proses membatik itu apa Mbak? Tips dalam membatik itu satu, tenang. Harus tenang. Iya. Ya, berarti nggak bisa kalau lagi pikiran nggak tenang, nggak bisa tuh ya Mbak? Iya, jadi kita harus konsentrasi, tenang, pokoknya bawaannya nyantai, tenang, konsentrasi. Oke, kalau lagi Tekun. galau itu boleh nggak sih Mbak membatik? Kalau lagi galau bisa, cuman nanti Takutnya motifnya sedih ya? enggak, motifnya itu nanti besoknya lagi, tapi seandainya itu ada yang suka kan, minta buat lagi, nggak mungkin dalam kondisi galau lagi ya kan. Iya, lupa ya, kemarin saya lagi galau menciptakan ini gitu ya. Iya. Oke, berarti memang harus tenang dan konsentrasi yang penuh ya Mbak ya? Ya, tekun. Kalau di Tekun. batik, khususnya kami IKM yang ada di Batam ini, tekun. Tekun, Iya. kunci utamanya, Iya. tekun. Baik. Seandainya tidak tekun, dengan apalagi dengan kondisi COVID yang kemarin, ya mungkin banyak yang udah berubah haluan atau apa, tapi kalau tekun, konsisten, ya. Oke, boleh Mbak tambahan Mbak, harapan ke depannya Mbak seperti apa? Harapan kedepannya mungkin
batik Batam bisa menjadi salah satu sekarang kan udah jadi oleh-oleh Ya. Batam nih. Tapi pada umumnya turis yang datang ke Batam atau wisatawan yang datang ke Batam itu belum mengenal batik Batam. Jadi kedepannya mungkin mereka lebih kenal dengan batik Batam, bisa meningkatkan omset para pengrajin kami, bisa meningkatkan pajak juga untuk di Batam. Wah, itu dia tadi harapannya. Semoga segera capai semua ya Mbak ya, Iya. untuk harapan-harapan tadi. Terima kasih Mbak Riza udah ada di studio kita pada siang kali ini. Semoga kedepannya batik Mole ini, batik Batam ini lebih dikenal ya Mbak ya, Iya. khususnya di masyarakat Batam, Kepri, Indonesia, bahkan mancanegara. Oke, baik. Terima kasih pemirsa Detak Kepri Siang atas kebersamaan Anda. Saya Tara Agustina dan seluruh kerabat tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Thank you Mbak. Ya. Mantap. Batam TV, inspirasi Kepri.